Halo teman-teman, ini masih bahas mengenai rekam-merekam dan mengenai transparansi di lingkungan dunia tipu-tipu di perpajakan dunia Konoha, teman-teman ya. Jadi ini adalah sidang ketika Pak Justinus Prastowo dijadikan ahli oleh DJP ya pada sidang Komisi Informasi Pusat tanggal 24 September. Ini adalah detik-detik di mana DJP itu protes. Dia protes karena sidang itu gua rekam dan gua live kan di publik ya, baik melalui YouTube maupun melalui Instagram gitu. Dia protes, oke? Kenapa mereka protes? Kenapa mereka anti dengan transparansi? Mari kita nonton teman-temannya sekilas saja teman-teman. Mungkin suara agak kurang jelas ya. Terima kasih majelis atas kesempatan yang diberikan kepada termohon. Pertama-tama kami perlu memastikan terlebih dahulu kepada majelis berkaitan dengan ketentuan di dalam pasal 26 ayat 1 per 1 tahun 2013 sidang adjudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal majelis komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Nah, kami mengetahui bahwa saat ini ada pengunjung yang melakukan live streaming melalui IG. Apakah itu juga termasuk diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 26 ayat 1 di luar dari live streaming ataupun terbuka untuk umum melalui kanal resmi KIP? Jadi dia tuh saking keselnya, saking protesnya sampai tahu gue lagi live gitu loh. Dia tahu dari mana? Dia follower gue bukan? Apakah dia follower gue di Instagram atau dia follower gue di YouTube? Gue nggak tahu ya. Tetapi kan mereka lagi bersidang nih. Mereka lagi bersidang, kok dia bisa tahu gue lagi live? Berarti kan dia sengaja nguntitin gue atau sengaja mencari-cari tahu gitu loh. Ternyata gue sedang live gitu. Padahal dia lagi sidang nih. Harusnya kan dia fokus pada sidang. Tetapi dia malah fokus pada hal-hal yang aneh-aneh yang di luar gitu loh. Bahwa si Awan ini sedang live, sedang merekam. Kemudian udah gitu ya. Di sidang ini dia tuh tidak paham bahwa ini adalah sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Yang namanya sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum itu sudah nggak ada alasan. Lu mau live ke, mau merekam ke, terserah lu, nggak ada urusan. Karena sidang itu dibuka dan terbuka untuk umum. DJP sebesar itu, lembaga sebesar itu masih tidak paham bahwa sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sampai dia cariin pasalnya loh. Segitu niatnya dia untuk protes, untuk tidak mau transparan, untuk tidak mau terbuka, dia pengennya tertutup gitu loh ya. Sampai dicariin pasalnya, udah gitu pasal ngaco lagi ya. Jadi pasal itu mengatakan sidang itu tidak terbuka untuk umum apabila sedang membahas mengenai dokumen-dokumen yang dikecualikan. Sedangkan agenda hari itu adalah agenda mengenai ahli dan saksi. Nggak ada urusan dengan dokumen-dokumen pengecualian. Jadi ibu-ibu ini mungkin bodoh atau tolol, atau pura-pura bodoh atau pura-pura tolol. Kita nggak tahu teman-teman ya. Tetapi intinya dia ingin untuk mengkondisikan, ingin untuk memprotes, tidak ingin untuk transparan. Dia ingin tertutup, dia tidak mau terbuka. Padahal dia itu pejabat publik. Dia itu orang yang makan gajinya, handphonenya, pulsanya, air minumnya, rumahnya, mobilnya, motornya, semuanya dibeli pakai uang rakyat. Gitu loh ya. Tetapi dia tidak mau terbuka, tidak mau transparan, tidak mau terbuka untuk umum. Memang brengsek ya. Tapi dia oknum Konoha yang brengsek teman-teman ya. Indonesia mah nggak ada yang brengsek, pejabatnya pada bagus semua ya. Kita lihat bagaimana komisioner KIP menjawab pertanyaan dari atau keberatan atau protes dari DJP ini. Ya, tadi kan dibilang yang dikecualikan dokumen, Gue nggak tahu nih DJP atau Kementerian Keuangan ya. Gue lupa juga nih siapa sih tergugatnya ini, termohonnya. ya kan? Keterangan fakta yang didapat di ruang persidangan itu bukan informasi yang dikecualikan. Maka kalau kami melakukan pemeriksaan tertutup, yang kami lakukan adalah pemeriksaan dokumennya, bukan informasi keterangan yang kami dapatkan dari pihak termohon, gitu. Maka karena ini sifatnya terbuka, kami meminta keterangan, maka keterangan itu sifatnya terbuka, gitu ya. Yang kami tanyakan apakah diperkenankan pemulihan. Tuh, udah diedukasi, udah dikasih tahu, dia masih protes lagi nih, masih protes lagi. Padahal pejabat publik loh, masa nggak ngerti hukum atau pura-pura nggak ngerti hukum? Masih dia protes lagi, dia masih berusaha. Pokoknya gue tidak mau transparan, gue tidak mau terbuka, gue maunya tertutup. Memang error ini orang-orang pejabat makan uang rakyat ini semua ya. Gila ini orang-orang ini. Tapi orang Konoha yang gila ya, kalau Indonesia nggak ada yang gila teman-teman. Masih berusaha untuk protes. Jadi dia bilang ada pengunjung yaitu gua gitu ya, yang sedang merekam bahkan di live kan gitu ya, masih protes nih orang ini ya. Melakukan
melakukan live streaming melalui IG, medsos di luar dari kamar. Bagian dari transparansi kami membebaskan melakukan perekaman di dalam ruang sidang. Bahkan seharusnya kami meminta kalau peralatan kami lengkap itu juga kami akan live YouTube, live Facebook dan live media sosial lainnya, begitu ya. Karena ini kan juga direkam dan nantinya akan dimasukkan ke YouTube Komisi Informasi Pusat juga. Gitu. Silakan. Oke. Jadi Komisi Informasi Publik ini luar biasa ya, tidak masuk angin ya, tidak seperti hakim-hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan pajak yang agak-agak masuk angin ya. Karena di Komisi Informasi Publik semuanya terbuka teman-teman ya, tidak ada yang dilarang, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang perlu disembunyikan ya, semuanya transparan. Apa kata dunia kalau KIP aja tidak mau direkam, bisa kacau teman-teman ya. Justru dialah pengawal dari keterbukaan informasi publik gitu loh. Dan KIP sudah membuktikan ya bahwa sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum tidak perlu diatur-atur, tidak perlu istilahnya ya, tidak perlu dicegah untuk direkam maupun disiarkan secara live kepada siapapun, kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak perlu dibatas-batasi ya. Tetapi oknum petugas pajak tersebut gimana ya gue bilang ya, sangat-sangat alergi dengan transparansi teman-teman ya, sangat alergi dengan keterbukaan, alergi dengan maksudnya mereka tuh nggak pengen ketahuan sama rakyat gitu loh, kalau mereka tuh bersalah gitu loh. Padahal mereka lagi di sidang nih ya, lagi di sidang mereka ini di pengadilan Komisi Informasi Publik ya. Oke, ini ada komentarnya teman-teman ya, kita akan baca komentarnya teman-teman. Ini jadi video ini Justinus Prastowo is back adalah video di mana ada menghadirkan ahli ya, DJP menghadirkan ahli di sidang KIP. Ini komentar orang-orang kita baca ya. Kantor pajak adalah ruang publik, dibayar dari pajaknya rakyat. Rakyat yang berdaulat, para petugas pejabat pajak rata-rata arogan. Mereka merasa berjasa, yang mengumpulkan uang harus direvolusi mentalnya, bukan hanya reformasi. Semoga Menkeu baru bisa melaksanakan agenda tersebut. Tidak hanya revolusi mental, tapi revolusi total ke Menkeu. Wow, oke. Bila tidak boleh rekam, di mana transparansinya gitu loh. Ini kok bisa, orang-orang kok bisa mengkomentari masalah transparansi ya? Padahal itu kan itu hanya di menit ke 46 dan hanya paling 1-2 menit ya perdebatan mengenai transparansi. Oh, enggak. Pembahasan ahli ini adalah mengenai perekaman ya. Makanya jadi muncul komentar seperti ini ya. Karena memang materi mengenai ahli Pak Justinus itu adalah mengenai perekaman. Mengenai perekaman di mana Pak Justinus mendukung DJP untuk tidak memperbolehkan wajib pajak merekam. Di mana hakim pun protes. Kok lu boleh merekam, wajib pajak tidak boleh merekam? Di mana unsur keadilannya? Tidak dijawab dong sama Pak Justinus. Kalau tidak boleh merekam, di mana transparansinya? Ditjen pajak sewenang-wenang dan sangat tidak transparan bila tidak boleh ada rekaman. Wajib pajak sangat dirugikan. Setuju ya Pak Mario. Bapak veteran, nonton dari menit ke 1 jam 15.00. Kasihan lihat Justinus Prastowo babak belur dihajar pemohonnya sehingga dari ahli menjadi tidak ahli. Oke. Pak Justinus nih ahli yang tidak ahli ya, karena dia sampai marah-marah di sidang ini ya. Jadi dia dihadirkan sebagai ahli, tapi kok ketika dicecer sama pemohon marah-marah dia. Kan ahli nggak boleh marah-marah dong. Yang namanya lu ahli. Ya udah kita tanya apa lu jawab gitu. Kalau lu tidak tahu ya jawab tidak tahu. Tapi dia marah-marah sama pemohon. Nanti lain kali kita akan bahas videonya teman-teman ya. Bapak Wahyu, kalau ada oknum yang terbukti bersalah atau memeras WP, perlu diaudit harta oknum tersebut. Kalau terbukti korup, diambil hartanya dan dipejat pelaku oknumnya. Biar tidak ada gayus selanjutnya di kemudian hari. Oke. Aneh juga dari pihak hakimnya tahu kalau wajib pajak itu merasa tertekan, tapi sibuk nanya soal nggak minta identitas. Apa ini? Yang perlu itu dari hakim seluruh Indonesia buat perpu yang jelas kenapa semua wajib pajak kalau ada ditandatangan oleh Ditjen Pajak melakukan video atau dokumentasi dan minta orang Ditjen wajib kalau ke wajib pajak harus kasih identitas resmi dan wajib membimbing wajib untuk cara menghitung pajak dari perusahaan ataupun program
dari pemerintah juga kalau bisa kasih pengampunan kalau salah pertama kali dan tahun depan wajib sesuai dengan ajaran dari anggota pajak. Ini gue setuju ya. Jadi ketika orang ditangkap seharusnya dia diampuni untuk yang ke belakang, tetapi ke depannya dia harus jujur, harus benar gitu ya. Tapi faktanya nggak gitu. Faktanya kan ketika ditangkap ya saatnya diperas gitu kan, saatnya diperas sampai kering, sampai mundur 5 tahun semua gitu kan. Tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Masa seperti itu aja susah di Indonesia ini ya. Mau dibuat apa kalau negara ini kalau dikasih celah buat anggotanya untuk menekan rakyat. Oke. SOP Oknum Konoha. Sebelum kami berpendapat, tolong kamera dimatikan. Hahaha. Luar biasa ya SOP Oknum Konoha ini ya. Si itu hartanya tahun 2011 800 juta. Tahun 2023 23 miliar. Amazing negara Konoha. Ini siapa yang dimaksudkan nih? Siapa ini? Apakah Sri Mulyani atau Suri Utomo atau siapa ya? Sebut nama aja, jangan si itu, si ini. Kapan netizen bisa tahu kebenaran kalau semua dilindungi pakai istilah si ini, si anu, si itu? Mereka sebagai petugas pajak negeri Konoha yang boblok sudah sepatutnya semua dijadikan tersangka. Tapi siapa ini? Nama sama dengan masalah katanya. Oke. Tapi siapa yang lu maksudkan? Siapa yang lu maksudkan? Gue juga nggak tahu ya. Ini yang lucu nih, ini yang bagus nih ya. Sebelum kami berpendapat, tolong kamera dimatikan. Hahaha. Oke, gua screenshot aja ya teman-temannya biar seru nih ya, karena bagus ini informasinya ini. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi gue sendiri sangat-sangat mengkritik budaya anti transparansi dari kantor pajak ya, petugas pajak dimanapun di Indonesia ini saat ini sangat-sangat takut dengan merekam, sangat-sangat takut mereka akan direkam oleh wajib pajak, mereka sangat anti dengan transparansi, anti dengan keterbukaan ya. Padahal tidak ada dasar hukumnya. Coba deh, Menteri Keuangan bikin dasar hukum aja ya, Pak Purbaya berani nggak? Bikin aja PMK-nya atau undang-undang bahwa wajib pajak dilarang merekam. Kan selesai, beres. Tidak ada lagi perdebatan mengenai rekam-merekam di kantor pajak. Nanti kami ke kantor pajak tinggal bagi-bagi duit gitu kan, bawa duit segepok itu ya udah lempar ke mukanya si orang pajak kan nggak ada perekaman, selesai gitu kan. Gitu. Tetapi kan selama ini kan tidak ada larangan merekam, sehingga kan kita berpendapat boleh merekam, mereka berpendapat tidak boleh merekam. Cekcok di lapangan, bentrok di lapangan. Yang dirugikan siapa? Kami yang dirugikan, wajib pajak gitu loh. Kami mau melakukan tindakan melakukan pemeriksaan gitu ya, kami mesti menghadap orang pajak, kami mau merekam tidak boleh. Akhirnya kami kan dikenain pajak secara jabatan, kan kami yang dirugikan gitu loh. Petugas pajak nggak rugi apa-apa dia, selama nggak ada rekaman ya kami nggak akan ketahuan, mau meras kayak, mau intimidasi kayak, mau apa kayak, nggak akan ketahuan, santai aja gitu. Tapi kalau lu merekam, kami usir gitu kan, mampuslah warga negara digituin. Oke teman-teman ya, itu aja masih mengenai rekam-merekam. Kita masih menunggu nih Pak Purbaya ini bagaimana komentar dia mengenai rekam-merekam di kantor pajak. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.